Lagi dengan saya Vicky. Jadi untuk video kali ini saya lebih ingin sharing tentang sebenarnya ini kalau sedikit cerita, saya ada lagi daftarin suatu produk, produknya impor, tapi ada problem, misalnya kena note lah kalau di BPOM. Apa? Jadi ini kebetulan produknya kita impor dari Cina dan di labelnya ada terdapat tulisan bukan Jepang, Cina lebih tepatnya, huruf Cina. Nah, di sini yang jadi kena note adalah ini kan termasuk label yang kita daftarkan, primary packaging yang kita daftarkan di BPOM, registrasi untuk kategori pangan. Jadi bukan bahan tambahan pangan tapi lebih ke produk pangan. Nah, yang jadi kena note adalah ada beberapa bagian yang terdapat tulisan Cinanya. Ini yang saya tandain warna merah, termak di atas dan di bawah. Nah, yang kalau misalnya kita tahu aturan yang berlaku untuk di BPOM di Indonesia harus ada bahasa Indonesia. Dan kita ini sudah ada ini yang di sini. Kita sudah ada tulisan bahasa Indonesia. Ini nggak ada kena note sama sekali karena sesuai dengan aturan apa aja minimal yang sudah masuk. Nah, untuk detailnya nanti bisa dicek di channel saya sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini kita mesti ngapain? Note-nya dari BPOM adalah berikan terjemahan untuk label yang ada di tulisan Cina yang ada di label. Nah, note-nya itu. Jadi note-nya adalah semua yang ada tulisan huruf Cina mohon dapat di translate kalau nggak salah, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, nah itu tugas kita. Waktu itu saya bingung mesti ngapain. Ada dua opsi. Yang pertama adalah kita bisa minta hasil translate, hasil terjemahan dari produsen dan atau translate sendiri di Indonesia. Jadi kalau misalnya bisa opsi yang pertama, saya tinggal minta terjemahan untuk ini semua. Atau kita bisa translate aja di sini, tapi yang dengan yang tersumpah. Nah, ketika saya dan tim udah konsultasi dengan BPOM, nggak bisa kalau misalnya kita translate atau mendapatkan terjemahan dari manufacturer. Even dari manufacturer kita nggak bisa, karena entah juga nggak ngasih tahu apa namanya alasannya, tapi nggak bisa, intinya nggak bisa. Itu jadi opsinya cuma adanya satu, itu yang kita diwajibkan harus mentranslate atau terjemahannya di terjemahan tersumpah di Indonesia. Nah, opsinya hanya itu. Jadi waktu itu saya coba cari daftar badan atau lembaga yang bisa menerjemahkan di Indonesia, tapi yang tersumpah. Ini videonya. Nah, ini akhirnya setelah kita cari, saya dapat kalau di Surabaya sama Sidoarjo ini yang saya tandain Aman Logiman ini merupakan badan terjemah yang sudah tersumpah. Nah, apa aja daftarnya bisa kalian cek sendiri di Google, banyak kok. Dan ini dokumen hasil terjemahannya. Ini yang untuk bagian atas dan ini untuk yang bagian bawah yang di label. Jadi ada hasil terjemahannya.
Nah, ini yang kita upload ke sistem e-reg, registrasi. Kedua dokumen ini saya jadikan satu, hasil terjemahan dari dokumen atau label tersebut yang ada huruf Cina. Nah, seperti itu. Nah, apakah harus pakai lembaga ini? Enggak. Jadi enggak ada kewajiban pakai aman lo gimana aja. Banyak yang patut digarisbawahi adalah harus tersumpah, ada izinnya, dan bisa tertelusur dari BPOM, bisa menelusuri apakah ini authorized translator atau enggak, dan itu mereka sudah tahu. Nah, syukur alhamdulillahnya bisa, ternyata setelah kita upload untuk kedua dokumen ini udah nggak ada note. Jadi bahwa kalau misalnya dari sini pesannya apa? Kalau misalnya di label yang kita ingin daftarkan ada huruf Cina, Jepang, atau Mandarin dan sebagainya, daripada kita langsung mencoba mensubmit untuk registrasi item tersebut, alangkah lebih baiknya kita sudah mempunyai dokumen terjemahan dari bahasa yang ada di label yang kita nggak tahu nih bahasanya apa. Jadi karena apa? Karena bagi yang udah pernah ngurus BPOM pasti tahu lah, jarak antara kita submit dengan review dari BPOM pasti lama, maksimal 30 hari kerja, tapi rata-rata ya 2 minggu, 3 minggu. Nah, daripada kena hal yang sepele, alangkah baiknya jika kita memiliki dokumen ini atau ada label yang ada huruf Cina-nya, terutama sama Jepang, kita translate dulu, kita upload label bersamaan dengan hasil terjemahan, maka proses registrasinya akan berjalan lancar dan sesuai target. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu kayak saya ini. Gitu aja mungkin yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalnya video ini berasa ada manfaat, bisa dibagikan ke teman-temannya. Itu aja. Terima kasih, saya izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.